Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwayan Widawedana, NPM 2113022029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 5 yang bertemakan sistem reproduksi manusia. Baik, tidak langsung saja, tidak perlu banyak bicara, langsung saja kita menuju ke materi sistem reproduksi. Pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tidak seperti banyak sistem organ jenis kelamin dari spesies yang telah terdiferensiasi sering memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini memungkinkan untuk kombinasi materi genetik antara dua individu yang memungkinkan untuk kemungkinan kebugaran genetik yang lebih besar dari keturunannya. Struktur dan fungsi alat reproduksi. Bisa kalian lihat, di sini adalah struktur organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari banyak bagian seperti kandung kemih, tulang punggung, vas deferens, uretra, penis, testis, skrotum, epidermis, skaratum, dan lain sebagainya yang bisa kalian lihat di sini. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan glans. Fungsi penis untuk repopulasi atau persetubuhan mengeluarkan urin dan semen. Badan penis terdapat 3 jaringan erektil silindri yang berongga dan banyak pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernosa dan 1 korpus pongiosum yang membungkus saluran uretra. Ketika terjadi ejakulasi sperma keluar melalui saluran uretra, jika ada rangsangan seksual rongga-rongga jaringan erektil terisi penuh oleh darah, maka penis menjadi tegang dan mengembang, disebut reksi. Testis. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Testis juga menghasilkan hormon reproduksi, yaitu testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Selain sel-sel Leydig, terdapat juga sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi bagi spermatozoid yang sedang berkembang dan menghancurkan sel germinativum yang cacat. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelamin sekunder pada seorang laki-laki, menentukan sikap mental seorang laki-laki dan penampilan kejantanan tubuhnya. Skrotum. Skrotum disebut juga kantong pelir. Berjumlah sepasang, yaitu dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum terdapat testis. Pada skrotum terdapat otot dartos dan otot kremaster. Otot daster berfungsi untuk menggerakkan skrotum. Skrotum untuk mengerut dan mengendur dalam rangka adaptasi terhadap udara panas maupun dingin. Kelenjar vesikula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantung kecil berukuran kurang lebih
5 cm yang terletak di belakang kantung kemih berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantung kemih berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Chopper. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Saluran pengeluaran atau saluran reproduksi. Saluran epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang memiliki panjang 4-6 meter dan menghubungkan antara testis dan vas deferens. Di dalam epididymis ini tempat menyimpan sperma kurang lebih selama 2 minggu hingga mengalami proses pematangan sampai sperma. Saluran vas deferens. Setelah sperma matang, dari saluran epididymis, sperma disalurkan ke dalam vas deferens. Saat diereksi, maka otot dinding saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma ke saluran vas deferens. Saluran ejakulasi atau ductus ejaculatoris. Setelah dari vas deferens, semen atau mani sel sperma yang terbentuk di aliran yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut dengan ductus ejaculatoris. Dari bagian ini, sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan menegang. Untuk dapat menyalurkan semen ke dalam alat kelamin wanita, peristiwa ini disebut ejakulasi. Sperma yang tidak dikeluarkan dalam tubuh akan mati lalu diserap oleh tubuh. Yang keempat, saluran uretra. Saluran uretra memiliki 2 fungsi, yaitu mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi manusia yang terdiri dari banyak-banyak bagian dan banyak sel-sel. Bisa kalian lihat sendiri. Alat reproduksi wanita bagian dalam seperti ini. Ada ovarium, cervix, tuba fallopi, vagina, dan seterusnya. Dan bisa kalian lihat sendiri di sini. Baik, gambar selanjutnya. Ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk ovarium seperti buah kenari yang panjang sampai 3-5 cm dan memiliki lebar 2-3 cm dengan ketebalan 1 cm dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur diproduksi setiap 28 hari. Hormon estrogen dan progesteron akan mempengaruhi sifat pada wanita untuk menjadi dewasa. Nomor 2, tuba fallopi. Tuba fallopi disebut juga oviduk, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewati oviduk. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum di dalam. Di dalam sepanjang saluran tuba fallopi ini terdapat rambut-rambut getar atau silia yang berfungsi untuk mendorong atau mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. 3. Uterus atau rahim merupakan suatu rongga pertemuan dari 2 saluran tuba fallopi, bagian kiri dan kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian leher bawah dari uterus adalah serviks atau leher rahim. Dinding rahim tersusun atas premetrium atau lapisan terluar, myometrium atau lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan endometrium atau lapisan terdalam.
Endometrium tersusun atas 2 lapisan, yaitu stratum fungsionalis atau lapisan ini lurus saat menstruasi, dan stratum basalis atau berdekatan dengan myotrium. Fungsi uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh besar. Kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa O2 dan makanan yang diperoleh dari ibunya. 4. Serviks. Serviks adalah sebuah jalan yang terletak antara uterus dan vagina. Serviks berbentuk seperti dinding dengan sifat fleksibel karena setelah melebar serviks dapat menyempit kembali. Organ ini menjadi salah satu organ wanita yang rentan terhadap penyakit. Bahkan kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi atau pertemuan antara 2 alat kelamin, jalan keluar menstruasi dan jalan keluar bayi. Panjang vagina 8-10 cm. Dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina bermuara pada vulva. Vagina terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, selaput lendir. Selaput lendir atau membran mukosa. Selaput lendir merupakan bagian terluar dari vagina yang dapat mensekresikan lendir. Pada saat terjadi rangsangan seksual, lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Jaringan otot. Jaringan otot penyusun vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperlebar saluran vagina dan uterus, serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. Yang ketiga, jaringan ikal. Jaringan ikal dan jaringan otot berperan dalam melebarkan uterus ketika janin akan keluar. Pada saat janin sudah dilahirkan, maka kedua jaringan ini akan mengembalikan uterus ke bentuk semula. Organ reproduksi wanita bagian luar seperti ini. Seperti ini, guys. Like next aja. Mons veneris atau Venus. Mons veneris tersusun atas lemak dengan sedikit jaringan ikat dan menjadi bagian yang menonjol dan digunakan untuk menutupi tulang kemaluan. Mons veneris sendiri adalah organ reproduksi bagian luar oleh rambut kemaluan tubuh pada saat wanita mulai dewasa. Yang kedua, labia mayora. Bentuk dari labia mayora menyerupai bibir, sehingga sering juga disebut dengan nama bibir kemaluan besar. Organ ini terletak di bawah organ mons veneris dan berbentuk memanjang ke premium. Saya rasa tidak perlu dijelaskan sampai selesai. Kalian sudah tahu. Ini ada labia minora. Labia minora adalah bibir kemaluan kecil yang letaknya berada di dalam organ labia mayor. Yang keempat, klitoris. Klitoris merupakan gumpalan kecil yang letaknya di atas organ labia minora. Klitoris sendiri merupakan organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk paling kecil dan merupakan organ yang sensitif terhadap rangsangan. Klitoris sendiri letaknya di atas labia minora. Dan yang kelima, vestibulium. Vestibulium merupakan sebuah perbatasan yang di antara 2 sisi labia minora dan terletak di bagian bawah. Sekalian baca. Himen. Selaput darah merupakan sebuah membran tipis yang menutupi vagina darah. Darah menstruasi biasanya keluar dari himen karena organ memiliki satu lubang yang berukuran sedikit lebih besar. Kelainan atau penyakit berhubungan dengan sistem reproduksi. Inilah penyakit-penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, penyakit AIDS. AIDS atau biasa disebut HIV kalau orang-orang. Sifilis. Sifilis ini atau raja singa kalau misalnya. Penyakit kencing nanah, gonorrhea, hipertonik prostat, pistatis, infertilitas, kanker serviks. Nah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Jika ada
kesalahan dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.